Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dan selamat bergabung kembali di kelas biologi bersama saya Pak Muji Santoso. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bosan saya sampaikan untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi ini yang belum berakhir, ya. Baik, kita hari ini akan melangkah ke topik berikutnya setelah minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kingdom fungi atau dunia jamur. Sekarang kita masuk kepada kingdom plantae atau dunia tumbuhan atau kerajaan tumbuh-tumbuhan, ya. Ini merupakan golongan mungkin yang makhluk hidup paling penting bagi kehidupan di muka bumi karena peranan ya dari tumbuhan sebagai penyedia oksigen bagi kehidupan makhluk lainnya di muka bumi ini. Untuk kingdom lantai nanti akan saya bagi menjadi beberapa bagian atau beberapa part, ya. Untuk part yang pertama ini ya kurang lebih akan saya paparkan tentang ciri umum dari kingdom plantae, kemudian yang kedua cara reproduksinya, dan ketiga klasifikasi secara umum, ya. Kemudian nanti bagian berikutnya kita membahas secara lebih detail lagi tentang klasifikasi dan peranan dari kingdom plantae. Adapun kompetensi dasar itu ada pada KD 3.8, yaitu kalian diharapkan nanti dapat mengelompokkan ya tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Kemudian KD 4.8 kalian nanti diharapkan bisa menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis fenetik dan filogenik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan nanti kalian dapat menjelaskan ciri umum ya kingdom plantae, menjelaskan cara reproduksi plantae, menjelaskan dasar-dasar klasifikasi plantae. Nah, apa itu plantae ya? Saat ini di masa pandemi ini ya hampir semua kalangan ya terutama kaum hawa, ibu-ibu ya sekarang lagi booming mengkoleksi berbagai macam jenis tanaman hias yang harganya saat ini melambung tinggi. Jadi ini kesempatan kalian ya untuk mencintai tumbuhan, ya. Saat ini kita tahu ini ada tanaman yang sempat harganya mencapai 80 juta rupiah, ya. Ini yang dikenal dengan tanaman janda bolong. Kemudian ini tanaman golongan keladi, ya, keladi. Sebelum pandemi ini tidak ada harganya, tapi setelah ada pandemi orang rajin mengkoleksi tanaman ini menjadi naik juga tren. Kemudian ada tanaman aglonema, ya. Aglonema dengan berbagai macam variasinya ini juga harganya lumayan tinggi, dan ini beberapa tahun yang lalu ini tanaman gelombang cinta, ya. Wah, beberapa tahun yang lalu ini juga sempat meroket, bahkan harganya menembus ratusan juta rupiah, walaupun saat ini harganya sudah turun. Kemudian ini tanaman hias yang biasa menempel ya pada tanaman-tanaman yang ukurannya besar. Ini adalah golongan paku-pakuan ya, atau lebih tepatnya paku tanduk rusa. Kemudian ini golongan ya tanaman khas Indonesia, tanaman khas daerah tropis, yaitu anggrek, ya. Ini beberapa jenis kingdom plantae yang saat ini sedang booming, memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Tentu banyak tanaman yang lain, tumbuhan yang lain yang memiliki manfaat tidak kalah penting. Misalkan beberapa tumbuhan bisa digunakan untuk bahan obat, ya. Itu mudah-mudahan bisa sedikit menggugah kalian untuk mempelajari kingdom plantae, ya.
ciri umum kingdom plantae yang membedakan dengan kingdom-kingdom yang lain, dengan fungi, dengan protista, dengan monera, dengan virus ya. Ini ciri umumnya. Jadi semua kingdom plantae, semua organisme yang masuk kingdom plantae itu semuanya sudah bersifat eukariot ya. Kemudian multisel ya. Semuanya multisel, tidak ada tumbuhan yang bersel tunggal ya. Kalau ada tumbuhan bersel tunggal ya, itu biasanya dia adalah dimasukkan ke dalam protista, mirip tumbuhan atau alga. Kemudian memiliki dinding sel ya dengan berbagai macam jenis bahannya ya. Ada yang dari selulosa, ada yang dari lignin, ada yang pektin ya, macam-macam dinding selnya. Kemudian memiliki klorofil yang terbungkus dalam kloroplas. Jadi semua tumbuhan klorofilnya ada di dalam kloroplas. Kemudian karena memiliki klorofil berarti juga dia bisa berfotosintesis, bisa membuat makanan sendiri atau bersifat fotoautotrof. Kemudian bersifat kosmopolit. Kosmopolit itu tersebar ya. Kingdom plantae ini tersebar di berbagai macam tempat di belahan bumi ya, mulai dataran tinggi sampai dataran rendah. Mulai dari lintang tinggi sampai lintang rendah itu terdapat tumbuhan. Bahkan di kutub sendiri itu ada tumbuhan ya. Di laut dalam juga ada tumbuhan ya. Ini kosmopolit. Kemudian bersifat sesil. Sesil itu artinya hidupnya menetap, menempel pada substrat ya, tidak bisa berpindah. Berbeda dengan hewan. Kalau hewan nanti bisa bersifat motil atau bisa berpindah tempat, bergerak bebas. Reproduksi dapat secara aseksual tanpa perkawinan maupun secara seksual dengan perkawinan. Baik, kita masuk ke reproduksi kingdom plantae ya, tadi ciri umum. Sekarang kita masuk ke reproduksi kingdom plantae atau bagaimana tumbuh-tumbuhan itu melakukan perbanyakan ya. Dapat melakukan dengan dua cara, secara aseksual atau vegetatif atau tanpa kawin, dan juga secara seksual atau generatif ya, atau kawin. Seksual itu nanti dibagi menjadi dua, nanti ada vegetatif alami dan vegetatif buatan ya. Untuk vegetatif alami ada yang berspora, nanti misalkan lumut dan paku ya. Kemudian ada rizoma atau akar tinggal, ini misalkan pada kelompok jahe-jahean. Kemudian ada yang menggunakan stolon atau geragih ya, batang yang menjalar di permukaan tanah seperti pada stroberi. Kemudian ada yang menggunakan tunas, misalkan pisang, bambu ya, itu bertunas. Kemudian umbi lapis ya, misalkan pada bawang. Kemudian tunas adventif, misalkan pada cocor bebek ya. Tunas adventif itu tunas liar. Tunas yang umumnya kan tumbuh pada batang ya, tapi kalau tunas adventif, tunas yang tumbuh tidak pada batang. Misalkan cocor bebek itu tunasnya muncul pada daun. Nah, ini organ-organ vegetatif yang dapat dibentuk oleh tumbuh-tumbuhan dan berfungsi sebagai alat reproduksi ya. Ya, secara alami dia dibentuk oleh tumbuh-tumbuhan itu sendiri ya. Kemudian ada vegetatif buatan, artinya ini sengaja dilakukan oleh manusia ya, direkayasa oleh manusia agar tumbuhan itu bisa bertambah banyak. Misalkan adalah stek ya, stek itu batangnya dipotong-potong ya, ada stek batang. Kalau stek batang berarti batangnya dipotong-potong, kemudian tiap potongan, tiap fragmen atau tiap bagian yang potong tadi ditancapkan di tanah, nanti akan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian ada cangkok ya. Cangkok itu biasanya akan di langkah pertama adalah menguliti, membuang kulit batang tanaman ya, sampai dengan lapisan kambiumnya dihilangkan, kemudian dibungkus dengan tanah ya, dengan harapan nanti muncul akar di situ. Kemudian okulasi itu menempel mata tunas ke batang yang lain. Kemudian keempat ada kopulasi atau menyambung ya, menyambung batang suatu varietas tanaman tertentu dengan varietas tanaman yang lain. Kemudian ada merunduk, jadi membengkokkan batang tanaman, kemudian dimasukkan ke dalam tanah dan ditimbun tanah, nanti muncul akar di bagian batang yang tertimbun tanah, itu merunduk. Kemudian ada yang modern itu menggunakan kultur
jaringan. Jadi membudidayakan jaringan melalui dengan menggunakan media tumbuh yang tentu sudah direkayasa agar sesuai dengan tanaman yang akan dibudidayakan. Ya, biasanya kultur jaringan dilakukan di laboratorium dengan kondisi laboratorium yang betul-betul terkendali, baik suhu dan pencahayaannya. Kemudian seksual atau generatif, ya, bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bereproduksi secara seksual, generatif atau kawin. Ini yaitu ditandai dengan biasanya tanaman itu akan membentuk bunga. Bunga itu adalah merupakan alat reproduksi generatif karena di dalamnya ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, ya. Jadi itu jadi tanda tanaman atau tumbuhan itu melakukan reproduksi generatif siap gitu, ya. Itu biasanya akan muncul bunga, ya. Nanti proses perkawinan pada tumbuh-tumbuhan itu melalui 2 tahap, ya. Pertama adalah tahap penyerbukan, ya, jatuhnya benang sari, jatuhnya serbuk sari di kepala putik, ya. Di dalam serbuk sari itu ada inti sperma, dan nanti inti sperma akan turun ke bawah ke bakal biji, dan di dalam bakal biji nanti ada inti sel telur atau ovum, dan keduanya akan terjadi pembuahan yang diakhiri dengan terbentuknya biji. Jadi biji itu adalah hasil dari reproduksi generatif. Biji adalah tumbuhan yang masih kecil, ya, yang sedang beristirahat. Itu biji, atau dalam keadaan dorman, tumbuhan kecil yang dalam keadaan dorman, itu biji, ya, merupakan hasil perkembangbiakan secara generatif. Kemudian untuk vegetatif alami, ini contoh-contohnya, ya, spora. Ini pada tanaman paku, biasanya pada bagian permukaan bawah daun ada bintik-bintik, ini adalah kumpulan spora. Kemudian umbi lapis pada bawang, ini adalah bisa digunakan untuk perbanyakan. Jika kamu taruh di tempat tanah yang lembab, maka biasa akan muncul akar, ya. Kemudian ini stolon, ya, stolon biasa pada tanaman stroberi, ini batang yang menjalar di atas permukaan tanah, ini namanya stolon, ya. Kemudian ada, nah ini rizoma, ya, atau ada menyebut akar tinggal. Sebetulnya adalah dia batang juga, kalau stolon batang yang menjalar di permukaan tanah, kalau rizoma itu batang yang ada di dalam tanah, menjalar di bawah tanah rizom. Ini batang, bukan akar, ya. Kenapa? Buktinya apa? Ini batang karena dia berruas-ruas, boleh perluas, ya. Misalnya pada kelompok jahe-jahean, ya, ada jahe, kencur, lengkoas, dan lain-lain. Itu bisa dikembangbiakan dengan rizom. Kemudian ini pisang, ya, pisang memiliki tunas, ini bisa dipisahkan dari tanaman induknya sehingga menjadi individu baru. Biasanya dalam satu tanaman induk muncul beberapa tunas, ya. Kemudian ini ada cocor bebek, ya. Lihat ini daunnya, pada tepi daunnya muncul tunas-tunas baru. Ini bisa dipotong-potong kemudian ditanam, kemudian masing-masing menjadi individu baru. Ya, ini namanya tunas adventif, tunas yang tidak tumbuh pada batang. Kemudian vegetatif buatan, ini contohnya menyambung, ya, menyambung batang atas, ya, suatu tanaman tertentu dengan batang bawah dari tanaman yang lain. Misalkan misalkan ini dari singkong biasa, kemudian atasnya mungkin singkong karet, ya, atau bawahnya mangga mana lagi, atasnya mangga arum manis misalkan. Itu disambung bisa. Kemudian nah ini mencangkok, ya, ini mencangkok, lihat kulit batang dikupas, kemudian nanti dibungkus dengan lapisan tanah yang dibungkus plastik. Itu, ya. Kemudian ini stek, ya, stek, ya, misalkan pada singkong atau ketela pohon, ya, batangnya dipotong-potong kemudian ditancap-tancapkan menjadi individu baru. Ini muncul tunas baru. Kemudian ini ada okulasi, jadi menempelkan mata tunas. Misalkan jambu warna merah ditempelkan pada pohon jambu warna putih. Jadi nanti jambu yang lain warna putih
tunas ini nanti akan menghasilkan jambu yang berwarna merah. Dan ini kultur jaringan, jadi tanaman dikembangbiakan dalam suatu media ya, seperti agar-agar, tapi dengan nutrisi yang lengkap, dengan unsur hara yang lengkap, dengan hormon yang lengkap, sehingga tanaman ini bisa tumbuh di dalam suatu botol atau dalam tabung reaksi. Tapi memang ini memerlukan biaya tinggi dan biasanya dilakukan untuk tanaman-tanaman yang nilai ekonominya tinggi atau tanaman-tanaman yang sulit untuk dibudidayakan secara konvensional. Biasanya dikembangbiakan ya dengan kultur jaringan. Baik, kemudian organ reproduksi generatif ya, tadi organ reproduksi vegetatif atau aseksual ya. Sekarang kita harus mengenal organ reproduksi generatif atau seksual ya. Tumbuhan akan melakukan perkawinan, biasanya ditandai dengan munculnya bunga. Nah, ini bunga, ini harus hafal strukturnya ya. Dalam bunga itu nanti ada yang disebut perhiasan ya. Perhiasan itu terdiri dari ini kelopak ya. Kelopak fungsinya untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Kemudian yang berwarna mencolok itu namanya mahkota, yang berwarna merah muda ini ya. Ini perhiasan. Perhiasan itu ada dua, mahkota sama kelopak bunga. Kemudian selain memiliki perhiasan, bunga juga memiliki seperangkat alat kelamin. Ada alat kelamin betina, yaitu ini terdiri dari putik ya, ini putik. Kemudian nanti di bawah juga ada masih seperangkat alat kelamin betina, yaitu ada bakal biji ya, ini bakal biji. Kemudian secara keseluruhan ini disebut bakal buah atau ovarium. Jadi di dalam ovarium atau bakal buah terdapat banyak bakal biji ya. Bakal biji disebut juga ovulum. Kalau bakal buah namanya ovarium ya. Kemudian alat kelamin jantannya itu berupa ini benang sari ya, ini benang sari. Ini benang sari. Ada banyak benang sari ya. Benang sari nanti terdiri dari kepala sari dan tangkai sari ya. Dan nanti di dalam kepala sari itu di dalamnya ada terbentuk serbuk sari ya. Itu bunga juga ada dasar bunga atau reseptakel, kemudian ada tangkai bunga. Ini organ reproduksi generatif. Jadi kalau tumbuhan sudah muncul bunga, berarti tumbuhan tersebut siap melakukan reproduksi secara perkawinan atau generatif ya. Nanti nih, oh ya, bunga perlu kalian kenal juga. Bunga itu ada beberapa jenis berdasarkan kelengkapannya. Ada bunga lengkap. Kalau bunga lengkap artinya dia punya mahkota, punya kelopak, punya benang sari, dan punya putik ya, lengkap. Hanya lengkap itu punya semuanya. Kemudian ada bunga sempurna. Kalau bunga sempurna, yang penting ada benang sari sama putik, itu sudah sempurna ya. Kemudian ada juga yang disebut bunga jantan. Kalau bunga jantan itu memiliki benang sari tapi tidak memiliki putik, itu disebut bunga jantan. Kemudian bunga betina itu hanya memiliki putik tanpa benang sari ya. Kalau bunga lengkap biasanya contohnya ini bunga sepatu ya. Ini bunga sepatu, ini adalah bunga lengkap ya. Ini kepala putiknya. Ini yang kuning ini adalah benang sarinya. Ini mahkotanya ya, lengkap. Kemudian ini contoh bunga betina ya. Bunga betina pada pepaya ya. Ini ada putik saja tanpa benang sari. Kemudian bunga yang lain ya, biasanya bunga, kalau yang hanya memiliki putik saja sebut bunga betina. Kalau bunga jantan biasanya hanya memiliki benang sari di tengahnya. Nah, kalau pada pepaya biasanya bunga jantannya itu menggerombol. Tapi kalau bunga betinanya biasanya lokasinya satu-satu gitu ya. Ini jenis bunga. Kemudian penggolongan tanaman berdasarkan jenis bunganya ya. Penggolongan tanaman berdasarkan jenis bunganya, nanti ada tanaman berumah satu atau monoecious ya, dan tanaman berumah dua, monodioecious ya.
Ini biasanya istilah tumbuhan istilah tanaman berumah satu, tanaman berumah dua itu biasanya digunakan untuk tanaman yang bunga jantan dan bunga betinanya terpisah ya. Artinya struktur bunganya bukan bunga lengkap atau bukan bunga sempurna ya. Jadi istilahnya tanaman ini memiliki bunga jantan dan memiliki bunga betina. Biasanya untuk tanaman seperti ini ada istilah tanaman berumah satu, ada tanaman berumah dua. Untuk tanaman berumah satu ini artinya bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu individu atau satu pohon ya. Misalkan pada jagung ya. Jagung ini ada bunga jantan yang di atas ya, kemudian ada bunga betina yang kita sebut sebagai putren ya. Kalau tukang sayur kita sebut putren atau bongkol jagung ya gitu ya. Contoh jagung, mereka jantan dan bunga betina pada satu pohon. Kemudian tanaman dioecious atau tanaman berumah dua, bunga jantan dan bunga betina terdapat pada individu yang berbeda, pada pohon yang berbeda, sehingga ada istilah pohon jantan, ada pohon betina. Ini contohnya, ini adalah melinjo ya, melinjo. Ini ada bunga jantan, ini ada bunga betina. Nah, bunga jantan dan bunga betina ini terdapat pada pohon yang berbeda, sehingga ada istilah pohon jantan, ada pohon betina ya. Kalau nanam pohon melinjo satu ya tidak akan berbuah, apalagi kalau melinjo yang kamu tanam adalah tanaman melinjo jantan ya, tidak akan berbuah ya, karena dia akan butuh melinjo betina. Atau kamu nanam cuma satu melinjo betina saja ya, tidak akan tumbuh melinjonya ya, tidak akan membesar melinjonya, karena dia butuh serbuk sari dari bunga jantannya, dari tanaman jantannya. Nah, ini contohnya berumah satu dan berumah dua, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian tipe bunga berdasarkan perhiasannya, ini juga perlu kalian pahami dengan baik. Tipe bunga ada dua, nanti ada tipe periantum dan ada tipe perigonium ya. Periantum itu biasanya bunga yang memiliki perhiasan yang lengkap ya, bunga yang memiliki mahkota dan kelopak yang dapat dibedakan dengan jelas. Ini contohnya bunga mawar ya, kelopaknya ini mahkotanya, ini kelopaknya dapat dibedakan dengan jelas, dan biasanya mahkotanya berwarna indah ya, contohnya bunga mawar, bunga melati dan lain-lain. Kemudian ada tipe yang kedua, tipe perigonium ya, bunga yang kelopak dan mahkotanya tidak dapat dibedakan dengan jelas. Misalkan ini bunga lili dan bunga anggrek ya, indah ini, tapi ternyata ini termasuk perigonium tipenya, karena tidak bisa dibedakan mana mahkota mana kelopak, hanya seperti ini saja ya. Maka ini kadang-kadang tidak disebut sebagai mahkota atau tidak disebut sebagai kelopak, ini disebut tenda bunga yang berwarna putih, atau ini yang berwarna ungu ini bukan kelopak, bukan mahkota, ini namanya adalah tenda bunga. Itu untuk bunga perigonium ya, contohnya bunga lili, bunga anggrek, atau kebanyakan dari bunga monokotil. Oke, kita masuk ke tahap-tahap reproduksi, bagaimana tumbuhan melakukan reproduksi generatif setelah tumbuhan itu berbunga, bunganya masak ya, kelamin jantan pada serbuk sari ya, masak, putiknya juga siap menerima datangnya serbuk sari, maka akan segera berlangsung proses tahapan reproduksi generatif atau seksual. Yang pertama adalah penyerbukan, dan nanti akan diikuti dengan peristiwa yang kedua, yaitu pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Masih ingat ya pelajaran SMP ini? Penyerbukan dapat dibantu oleh angin, serangga, air dan lain-lain ya. Jadi serbuk sari bisa nyampe di kepala putik, maaf ini bukan putih tapi putik ya, itu bisa dibantu oleh angin, namanya nanti anemogami, ada yang dibantu serangga entomogami, ada yang dibantu oleh air ya, misalkan hidrogami ya, misalkan tanaman-tanaman yang tumbuh di air, eceng gondok gitu ya, itu penyerbukannya dibantu oleh air ya. Kemudian jenis penyerbukan ya, jenis penyerbukan itu nanti ada penyerbukan sendiri ya, autogami, jadi artinya serbuk sari menyerbuki kepala putik
pada bunga yang sama, sehingga ini terjadi pada bunga-bunga yang lengkap atau bunga-bunga yang sempurna yang punya benang sari dan kepala putik dalam satu bunganya. Kemudian ada geitonogami atau dikenal sebagai penyerbukan tetangga, ya. Jadi benang sari menyerbuki kepala putik bunga lain tapi masih dalam satu pohon, itu geitonogami. Kemudian alogami, ini penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari tanaman lain, dari pohon yang lain, atau disebut kawin silang, ya. Itu. Kemudian pembuahan. Pembuahan adalah peristiwa meleburnya inti sperma dengan inti sel telur atau ovum yang terjadi di dalam bakal biji, ya. Ada dua jenis pembuahan nantinya, ada pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Nanti pembuahan tunggal itu terjadi pada kelompok tumbuhan berbiji tertutup. Pembuahan tunggal itu terjadi pada kelompok tumbuhan berbiji terbuka. Pembuahan ganda itu terjadi pada kelompok tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, ya. Tunggal karena satu kali pembuahan, ganda itu ada dua kali pembuahan. Kemudian hasil dari pembuahan adalah terbentuknya buah dan biji. Jadi ketika inti sperma sudah membuahi sel telur, maka akan segera nanti bakal buah berkembang menjadi buah, bakal biji berkembang menjadi biji. Itu kurang lebih, ya, proses bagaimana tumbuhan melakukan perkawinan. Nah, ini penyerbukan, ya. Ini penyerbukan tadi autogami, menyerbuki kepala putik bunga yang sama. Kemudian ada geitonogami. Geitonogami penyerbukan tetangga, menyerbuki bunga lain tapi masih dalam satu pohon. Ada alogami, penyerbukan silang, jadi bunga lain pada pohon yang berbeda. Atau penyerbukan bastar, bunga lain tanaman yang berbeda dan memiliki beda sifat, itu pembastaran. Nah, ini misalkan penyerbukan yang dibantu oleh serangga, entomogami, ya. Jadi lebah, kupu-kupu itu bisa membantu proses penyerbukan karena kaki-kakinya nanti akan ketempelan serbuk sari, kemudian hinggap ke bunga lain, ya. Sekaligus dia menempelkan, ya, serbuk sarinya ke kepala putik bunga yang lain. Mohon maaf, dipindah dulu. Nah, ini, ya, ini bagaimana proses pembuahan, ya. Ini ada kepala sari penuh dengan serbuk sari, ya. Serbuk sarinya nanti akan jatuh di kepala putik ini, ya. Jatuh di kepala putik ini prosesnya namanya penyerbukan, ya, kepala putik atau stigma, ya. Nanti ini akan turun ke bawah, ya. Serbuk sari ini nanti dinding selnya akan pecah sehingga strukturnya jadi seperti jelly, kemudian akan turun nanti di dalam tangkai putik itu ada saluran polen atau saluran serbuk sari turun ke bawah, ya. Dan serbuk sari nanti memiliki dua inti sperma, ya, atau dua inti generatif. Ada inti generatif 1 dan inti generatif 2. Dia akan menuju ke bakal buah, ya. Ini bakal buah, ya. Kalau di zoom ini seperti ini bakal buah, di dalamnya ada beberapa bakal biji, ya. Nanti inti sperma 1 yang di depan akan membuahi ovum, ya. Ini akan membuahi ovum. Ini di dalam bakal biji nanti ada beberapa inti. Salah satu intinya adalah yang bertepat di tengah, ya, berhadapan dengan pintu masuknya dari saluran sari, itu ovum atau inti sel telur. Nanti dibuahi oleh inti sperma 1 akan menjadi zigot. Kemudian inti sperma 2 atau inti generatif kedua akan membuahi ini inti polar, ya. Inti polar menjadi endosperm. Nah, keduanya nanti akan kemudian berkembang menjadi biji, ya. Zigot nanti berkembang menjadi embrio tanaman kecil, ya. Kemudian endosperm nanti berkembang menjadi cadangan makanan dalam biji, ya. Atau kalau kamu lihat biji kacang tanah, kalau kamu belah menjadi 2,
ya, itu nanti pada salah satu bagiannya ada tanaman kecil. Sedangkan kotiledon yang 2 keping tadi itu adalah perkembangan dari endosperm yang berisi cadangan makanan ketika embrio ini akan berkecam. Itu butuh energi tinggi yang diambilkan dari cadangan endosperma, cadangan makanan yang ada dalam endosperma ini. Seperti itu ya. Kemudian ini perkecambahan ya, tumbuhannya muncul, embrionya berkembang jadi tumbuhan kecil. Itu seperti itu. Generatif. Kemudian ini sedikit tentang klasifikasi plantae. Ada beberapa istilah penting dalam klasifikasi tumbuhan ya, atau ada beberapa karakter penting yang harus kamu ketahui ketika akan mengklasifikasi tumbuhan ya. Ini ya, pertama ada istilah Cormophyta dan Talophyta. Ini 2 istilah yang berlawanan. Cormophyta ini adalah tumbuhan yang akar, batang, dan daunnya dapat dibedakan ya. Kemudian ada istilah Talophyta, tumbuhan yang akar, batang, dan daunnya tidak dapat dibedakan. Ini biasanya golongan, sebagian kecil golongan lumut ya. Ada lumut hati, itu termasuk Talophyta. Biasanya Talophyta itu adalah yang paling umum adalah untuk menyebutkan ciri dari alga ya, protista mirip tumbuhan itu disebut Talophyta karena akar, batang, dan daunnya tidak jelas ya. Tapi kalau sebagian besar tumbuhan atau plantae itu semuanya sudah Cormophyta ya. Sebagian besar lumut sudah Cormophyta, semua paku-pakuan Cormophyta, semua tumbuhan berbiji Cormophyta. Batang, akar, dan daunnya sudah dapat dibedakan dengan jelas. Kemudian ada 2 istilah lagi yang berlawanan, Atrachyophyta dan Tracheophyta. Hanya huruf A saja bedanya. Atrachyophyta artinya tumbuhan tidak berpembuluh ya. Sedangkan Tracheophyta itu adalah kelompok tumbuhan yang memiliki pembuluh. Ya, pembuluh apa? Pembuluh xilem dan phloem. Nah, kelompok tumbuhan yang tidak berpembuluh nanti adalah tumbuhan lumut atau Bryophyta. Sementara yang Tracheophyta itu meliputi tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Kemudian ada juga Cryptogamae dan Phanerogamae. Itu tumbuhan Cryptogamae ini adalah tumbuhan dengan alat kelamin tersembunyi. Alat kelamin jantannya biasanya disebut Antheridium, alat kelamin betina Archegonium. Ini biasanya kelompok tumbuhan paku dan lumut. Ini Cryptogamae, alat kelaminnya tersembunyi tidak terlihat. Kemudian ada istilah Phanerogamae, tumbuhan dengan alat kelamin tampak ya. Misalkan alat kelamin jantan disebut benang sari, alat kelamin betina putik ya. Tumbuhan-tumbuhan yang berbunga ya, tumbuhan berbiji spermatophyta itu tergolong ke dalam Phanerogamae. Kemudian Anthophyta ya, istilah Anthophyta itu artinya kelompok tumbuhan yang memiliki bunga. Kemudian ada Embryophyta, kelompok tumbuhan yang memiliki embrio. Ini tolong disimak dengan baik, dipahami dengan baik istilah-istilah ini karena sangat penting dalam mengklasifikasikan tumbuhan. Oke, kita masuk ke bagian akhir ya. Kingdom Plantae nanti terbagi menjadi 3 divisi ya. Ingat ya, Kingdom Plantae terbagi menjadi 3 divisi. Divisi yang pertama adalah divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut ya. Kita sering melihat lumut di tempat-tempat yang lembab, misalkan pada batu bata yang lembab atau batu-batu di sekitar sungai ya, itu banyak ditemui lumut ya. Ini cirinya adalah dia adalah ada sebagian Talophyta, sebagian Cormophyta. Maka lumut disebut sebagai tumbuhan peralihan Talophyta ke Cormophyta. Kemudian berkembang biak dengan spora, tidak memiliki pembuluh, alat kelamin tersembunyi, dan hidup di tempat lembab higrofit. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok tumbuhan paku ya. Ini ya, paku sering dijadikan tanaman hias. Ini tumbuhan paku itu adalah semuanya Cormophyta, akar, batang, daun bisa dibedakan dengan jelas, berspora ya, masih sama dengan lumut. Kemudian Tracheophyta, tapi dia Tracheophyta sudah memiliki xilem dan phloem. Kemudian Cryptogamae ya, alat kelaminnya masih berupa Antheridium dan Archegonium. Kemudian juga hidup di tempat lembab atau hygrofit. Kemudian divisi yang ketiga ini adalah kelompok tumbuhan berbiji atau spermatophyta ya, seluruhnya sudah Cormophyta, akar, batang, dan daunnya
bisa dilihat dengan jelas. Kemudian berbiji, ya. Kalau berbiji berarti dia berbunga, ya, karena kita tahu tadi, ya, biji terbentuk dari peristiwa penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan pada bunga. Kemudian embryophyta memiliki embrio, ya, embrionya terdapat di dalam biji. Kemudian phanerogame, alat kelaminnya tampak, ya, ini bunga ini adalah alat kelamin, ya. Putik dan benang serinya bisa dilihat dengan jelas. Kemudian berpembuluh, tracheophyta dan cosmopolite, tidak hanya di tempat lembab, tapi dia di tempat-tempat yang tersebar luas di permukaan bumi. Demikian, ya, penjelasan saya tentang secara singkat, secara umum tentang kingdom plant tae, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan bagian kedua yang akan membahas secara detail dari tiap-tiap divisi plant tae, Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Ya, saya akhiri. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.